Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Putri Najwa Syahrusyam dengan NIM 301240013. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek ujian tengah semester praktikum mata kuliah kecerdasan buatan. Saya membuat aplikasi prediksi demand taksi online di New York menggunakan dataset dari Kaggle. Pada video ini akan dibahas 3 hal, yaitu proses IDE dan preprocessing, pelatihan 5 model, algoritma machine learning, serta analisis komparatif untuk menentukan model terbaik yang digunakan di sistem ini. Baik, untuk project ini menggunakan dataset yaitu NYC Yellow Taxi Trip Records yang tersedia di Kaggle. Dataset ini berisi catatan perjalanan taksi di kota New York dengan banyak hampir 1 juta entry data dan juga banyak kolom, seperti kolom utamanya itu ada pick up date time, drop off date time, passenger count, trip duration, serta store and FWD flag. Nah, di sini saya menggunakan sampelnya itu 50.000 baris untuk menyeimbangkan kecepatan komputasi. Sebelum data digunakan, akan ada beberapa tahap cleaning yang dilakukan. Yang pertama adalah handle missing value, yang dimana nilai kosong pada kolom numerik diisi dengan median dan kolom kategorikal diisi dengan modus. Lalu ada outlier removal, data yang tidak masuk akal secara domain akan dihapus. Selanjutnya adalah tahap feature engineering, di mana menciptakan fitur baru yang lebih informatif bagi model. Nah, dari kolom pick up date time, saya mengekstrak pick up hour, pick up day of week, pick month, and pick up week of year. Lalu ditambahkan juga fitur biner yaitu is weekend yang bernilai 1 jika Sabtu atau Minggu, dan is rush hour bernilai 1 jika jam 7 hingga 9 pagi atau jam 5 sampai jam 7 sore. Ada juga time segment yang menjadi yang membagi hari menjadi 4 bagian, yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Nah, dari koordinat GPS, menghitung trip design kilometer menggunakan rumus Haversine, dan speed kilometer kmh itulah sebagai estimasi kecepatan rata-rata perjalanan. Nah, terakhir untuk membentuk target, di sini dibuat grid berukuran 0,01 derajat, lalu dihitunglah jumlah order per jam dan per sel grid tersebut. Setelah selesai, di sini akan dilihat korelasi setiap fitur terhadap target, seperti pick up latitude dan pick up longitude menunjukkan korelasi yang cukup signifikan. Di sini juga fitur seperti pick up hour dan is rush hour berkontribusi. Nah, data kemudian dinormalisasikan menggunakan standar scalar, yaitu z-score normalization, sehingga fitur berada pada skala yang sama sebelum masuk ke dalam model. Output hasilnya akan disimpan ke dalam 2 file, yaitu NYC preprocessed CSV untuk data bersihnya dan NYC scaled.csv untuk data siap model. Nah, setelah itu kita akan masuk ke tahap pelatihan. Saya menggunakan 2000 sampel dari data yang sudah dinormalisasi dengan rasio 80% training dan 20% testing. 5 algoritma yang diuji menggunakan 4 matriks, yaitu MAE, RMSE,
R-square, R kuadrat, dan MAPE. Model pertama adalah linear regression, berfungsi sebagai baseline. Ia mencari kombinasi linear dari semua fitur untuk meminimalkan error prediksi. Karena kesederhanaan itu, waktu training di linear itu sangat cepat, hanya 0,02 detik. Dengan hasilnya ada di MAI itu 0,2172, RMSE-nya 0,2503, R-score-nya 0,0256, dan MAPE-nya 24,45%. R-score ini itu sangat rendah, yang menunjukkan bahwa hubungan antara fitur dan demand itu tidak bisa ditangkap secara linear dengan baik gitu. Terus yang kedua itu ada artificial neural network menggunakan keras, yang dimana ada 3 hidden layer, 256, 128, dan 64 neuron, dilengkapi dropout untuk mencegah overfitting. Nah, optimizernya pakai EDAM, learning rate-nya 0,0005, model yang dilatihnya selama 50 epoch. Hasilnya tertera pada layar. Nah, kalau di ANN itu memberikan MAE dan MAPE yang terbaik dari semua model. Jadi dia mampu menangkap pola non-linear lebih baik dibandingkan regresi linear. Terus yang ketiga ada LSTM atau Long Short Term Memory. Arsitektur neural network dirancang untuk data sekuensial. Dibagi menjadi 3 format, yaitu samples, time step, features. Nah, di sini tuh ada 2 layer, 128 dan 64 unit dengan dilatih 30 epoch dan batch size-nya 512. Hasil mainnya tertera. Nah, kalau di sini LSTM itu RMS dan R-score-nya yang terbaik di antara semua model. Meskipun waktunya itu lebih lama dari ANN, yaitu 18,92 detik. Nah, yang keempat ada K-means clustering. Ini itu algoritma unsupervised, digunakan untuk mengelompokkan area pick up berdasarkan koordinat dan waktu. Saya menguji nilai K dari 2 hingga 12 dan memilih K terbaik berdasarkan silhouette score. Nah, label cluster yang dihasilkan itu ditambahkan sebagai fitur baru dan diprediksi ulang menggunakan regresi. Hasilnya tertera dan performanya itu terlihat hampir setara dengan regresi murni yang di atas sebelumnya, yang artinya belum memberikan informasi yang signifikan terhadap target demandnya. Lalu yang terakhir ada backpropagation manual, diimplementasikan dari nol menggunakan NumPy. Terus arsitekturnya itu ada 2 hidden layer dengan 64 dan 32 neuron. Menggunakan aktivasinya itu ReLU dan initialization. Dilakukan dengan mini batch gradient descent selama 20 epoch. Hasilnya tertera. Nah, di sini itu R-score-nya negatif, yang menunjukkan bahwa performanya itu lebih buruk dari sekedar memprediksi rata-rata. Ini tuh disebabkan oleh keterbatasan implementasi manual tanpa adaptive learning rate dan normalisasi gradien yang lebih canggih. Sekarang kita coba untuk demo aplikasinya. Bisa disimak aja ya. Ini inputnya bagaimana, tampilannya bagaimana, dan ada apa aja di dalam aplikasi yang dibangun.
Oke, ini adalah ringkasan performa kelima model yang telah diuji sebelumnya. Jadi di web ini tuh akan tertera juga ya hasilnya. Nah, terlihat seperti apa yang disampaikan sebelumnya, bahwa ANN itu unggul pada matriks MAE dan MAPE, sedangkan long short term memory itu unggul di RMSE dan R-score. Nah, secara keseluruhan, LSTM itu dapat ditetapkan sebagai model terbaik apabila prioritasnya adalah meminimalkan error terbesar dan akurasi pola temporal. ANN juga bisa dijadikan alternatif jika memprioritaskan error rata-rata dan efisiensi waktu komputasi yang lebih konsisten. Nilai di R-score di sini kan masih rendah, mengindikasikan bahwa variabel yang tersedia itu belum sepenuhnya menjelaskan variasi demas secara komprehensif. Bisa ditambahkan pula data eksternal seperti kondisi cuaca atau ada acara di suatu kota yang sehingga padat untuk jalannya, atau data traffic yang meningkatkan performa secara signifikan ke depannya. Itu dia presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih telah menyimak dan menonton hingga akhir. Dataset, search code, dan laporannya sudah saya cantumkan di laporan. Terima kasih.